Halo teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Randi Yuga Soraya. Saya dari Universitas Proklamasi 45, program studi psikologi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan eh, memberikan atau mempresentasikan uh, hasil mereview jurnal. Review jurnal ini saya kerjakan guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Ayu Gigi Rizka, MPSI psikolog. Kita lanjut. Jadi untuk judul jurnal yang saya review pada kali ini adalah dampak dan komunikasi yang efektif pada generasi Z di era revolusi industri. Kita langsung lanjut pada pembahasan ke latar belakang. Jadi latar belakang pada jurnal yang saya review kali ini adalah penelitian ini menyoroti bagaimana generasi Z yang lahir dan tumbuh di era revolusi industri memiliki karakteristik unik yang berbeda secara mendasar dari generasi sebelumnya, yang ditandai dengan kemajuan teknologi digital, internet, dan kecerdasan buatan atau yang sering disebut dengan AI. Ini telah membentuk pola pikir, cara belajar, dan perilaku generasi Gen Z. Perubahan global yang terjadi secara pesat ini menciptakan komunitas sosial yang semakin bergantung pada teknologi, menjadikan generasi ini sangat akrab dengan alat digital sejak usia dini. Jadi pada latar belakang ini, generasi Z ini juga dikenal sebagai digital natif atau yang sering disebut dengan generasi internet. Jadi pada Gen Z atau generasi internet ini memiliki keunggulan juga, seperti dalam inovasi atau kemandirian dan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi tantangan. Uh, jadi mereka juga cenderung lebih nyaman dengan komunikasi berbasis visual dan interaksi melalui media sosial daripada metode tradisional seperti ceramah atau diskusi formal lainnya. Namun generasi ini juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi sistem komunikasi dan pendidikan yang masih bergantung pada pendekatan tradisional. Generasi Z ini membutuhkan metode komunikasi yang sesuai dengan gaya hidup digital mereka, termasuk penggunaan teknologi untuk menyampaikan pesan secara efektif. Jadi selain itu, perubahan pola pikir mereka ini juga teknologi mengharuskan didorong oleh teknologi yang mengharuskan pendidik atau pembuat kebijakan ini dan masyarakat untuk menyesuaikan pendekatan mereka agar relevan dengan kebutuhan generasi-generasi Gen Z ini atau generasi uh, internet ini. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi untuk teori, tadi penelitian ini menggunakan penelitian ini menggunakan teori pembelajaran pengalaman atau yang sering disebut dengan experiential learning theory yang dikembangkan oleh David Kolb pada 1984 sebagai dasar kerangka teoritis yang menekankan konsep abstrak dan praktik langsung dalam pembelajaran. Untuk teori ini juga menekankan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi melalui proses siklus pengalaman langsung atau refleksi konseptualisasi dan eksperimen aktif. Proses ini dimulai dengan keterlibatan individu dalam pengalaman nyata yang memberikan dasar untuk memahami konsep abstrak. Tahap berikutnya adalah refleksi terhadap pengalaman tersebut, di mana individu merenungkan apa yang telah dipelajari dan mengevaluasi dampaknya. Langsungnya seperti itu. Lanjut. Metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan dua metode utama, yaitu yang pertama tinjauan sistematis dan analisis dokumentasi. Jadi tinjauan sistematis ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan untuk memahami bagaimana teknologi digital dan revolusi industri akan mempengaruhi karakteristik serta pola komunikasi generasi Z. Literatur yang dianalisis mencakup hasil penelitian sebelumnya, teori pembelajaran dan komunikasi, serta artikel yang membahas karakteristik generasi Z secara mendalam. Kita lanjut ke tahap subjek penelitian. Jadi untuk subjek penelitian ini adalah generasi Z, yaitu individu yang lahir antara tahun 1990-an hingga pertengahan 2000-an. Sesuai jadi pada ini terjadi pada anak-anak remaja dan anak muda yang beranjak pada anak-anak SMA dan perguruan tinggi. Jadi ini sesuai dengan definisi dari beberapa literatur seperti Scoubel 2015 dan Thomas dan Srinivasan 2016. Jadi teknik analisis data. Jadi untuk jurnal ini tidak secara rinci atau eksplisit menyebutkan teknik analisa data yang spesifik, namun menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan literatur dan analisis naratif yang seperti yang saya jelaskan pada metode penelitian tadi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ringkasan hasil penelitian. Jadi penelitian ini menemukan bahwa kemajuan teknologi digital dan revolusi industri secara signifikan mempengaruhi karakteristik seperti pola komunikasi dan cara belajar generasi Z. Generasi ini menunjukkan preferensi yang kuat terhadap metode komunikasi yang berbasis teknologi seperti penggunaan media sosial, aplikasi berbasis visual, dan alat interaktif lainnya. Dalam konteks pembelajaran, mereka lebih menyukai pengalaman langsung, seperti simulasi, proyek kolaboratif, dan tugas berbasis praktik dibandingkan metode tradisional seperti ceramah atau diskusi formal lainnya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dengan generasi Z juga membutuhkan pendekatan yang menyesuaikan dengan gaya hidup digital mereka. Hal ini meliputi penggunaan bahasa teknologi yang mereka pahami dan pemanfaatan media digital untuk menciptakan interaksi yang relevan. Jadi ini hasil dari ringkasan penelitian tersebut. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Generasi Z ini memiliki karakter unik yang terbentuk oleh eksposur terhadap teknologi digital sejak kecil dalam berkomunikasi dan mengajarkan mereka. Diperlukan pendekatan yang menyesuaikan gaya belajar mereka yang berbasis teknologi dan praktik langsung. Bagi pendidik, sistem pendidikan dan komunikasi harus terus berkembang agar relevan dengan kebutuhan generasi Gen Z. Selain itu, juga revolusi industri telah mengubah cara generasi ini memandang dunia, sehingga menuntut pendekatan yang lebih inovatif dalam berbagai aspek interaksi sosial, pendidikan, dan profesional. Baik, jadi berikut ini adalah hasil review, hasil presentasi saya dari review jurnal yang saya kerjakan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebelumnya saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam saya menyampaikan atau kekurangan dalam mempresentasikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun. Jadi, Gen Z adalah generasi masa depan. Mereka berinovasi dengan teknologi, membangun dunia dengan gagasan, membuat perubahan dengan semangat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.